Selamat malam sahabat Tekom. Kembali lagi bersama kami Tekom Breaking News untuk membahas berita terkini. Hari ini tim kami melibatkan diri dalam sebuah pengamatan khusus di lingkungan akademik yaitu kampus. Dengan teliti kamera Tekom Breaking News merekam aktivitas merokok di area kampus. Sebuah hal yang mungkin luput dari perhatian kita sehari-hari. Namun hari ini kita akan membahasnya lebih dalam. Perlu diingat bahwa merokok di lingkungan akademik melibatkan berbagai pelanggaran terhadap undang-undang, regulasi kesehatan, dan aturan di kampus. Reporter kami telah melakukan liputan langsung di lapangan mengenai observasi terhadap perilaku ini. Kepada saudara Ferry, dipersilakan. Halo, perkenalkan nama saya Ferry Lamaskia. Saya perwakilan dari kelompok 2. Kami telah mengambil judul observasi yaitu perilaku merokok di lingkungan akademik. Kami juga telah melakukan pengamatan di setiap area kampus. Berikut contoh video pengamatan kami. Dalam video laporan eksklusif kami, Anda akan melihat momen-momen krusial yang tertangkap oleh kamera Tekom Breaking News. Dari berbagai sudut, kita akan melihat seberapa umumnya kejadian ini terjadi di lingkungan akademik. Selanjutnya kita akan menyimak penjelasan dan pembahasan dari teman-teman kami mengenai perilaku ini berkaitan tentang pelanggaran hukumnya dan dampaknya. Kepada teman-teman kami dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok berapa? Kelompok 2 PKN akan mempresentasikan tugas kami yaitu tentang laporan observasi dengan tema kesadaran hukum dengan judul yaitu perilaku merokok mahasiswa di lingkungan akademik. Kelompok kami terdiri dari pertama Ahmad Zakir Rizkullah, kemudian dari Hamid Lutfiadi, kemudian Duha Nafal Zaki, Fatan Muhammad Faisal, Ferry Ilham Azkia, Mufti Malik, Muhammad Azura, Rahmat Pratama, dan Sabil Hadian. Langsung saja kita akan membahas tentang laporan dari kami. Silakan akan dilanjutkan oleh teman saya. Padanya dipersilakan. Bagian latar belakang, lanjut. Jadi untuk latar belakang penelitian kami adalah itu perokok merupakan perilaku yang memiliki dampak serius terhadap kesehatan individu baik fisik maupun psikologis. Di lingkungan akademik, mahasiswa seringkali menjadi kelompok yang rentan terhadap kebiasaan merokok. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan personal mahasiswa, tapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap kesehatan masyarakat di masa mendatang. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terkait latar belakang perilaku merokok mahasiswa menjadi sangat penting. Beberapa faktor utama yang melandasi perilaku merokok mahasiswa perlu diidentifikasi dan dianalisis untuk merancang strategi intervensi yang efektif. Pertama, kondisi stres akademik. Lingkungan akademik seringkali memberikan tekanan tinggi pada mahasiswa baik dalam bentuk tugas, ujian, maupun harapan akan prestasi. Stres akademik dapat menjadi pemicu utama mahasiswa untuk mencari cara-cara mengatasi stres, salah satunya dengan merokok. Kedua, pengaruh teman sebaya, lingkungan sosial di kampus memiliki dampak besar terhadap kebiasaan merokok mahasiswa. Adanya teman-teman sebaya merokok atau budaya kampus yang mendukung merokok dapat memberikan pengaruh kuat terhadap keputusan merokok. Lalu yang ketiga, pengaruh media dan iklan rokok. Sesuai namanya, mahasiswa mungkin terpapar oleh iklan dan promosi rokok yang sering ditujukan pada kalangan muda. Pengaruh media ini dapat membentuk perspektif positif terhadap merokok, bahkan tanpa pemahaman menyeluruh mengenai risiko kesehatannya. Keempat, kurangnya kesadaran akan risiko kesehatan. Beberapa mahasiswa mungkin belum sepenuhnya menyadari konsekuensi negatif merokok terhadap kesehatan mereka sendiri. Silakan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Azura. Pendidikan kesehatan yang kurang atau informasi yang tidak memadai dapat menjadi hambatan untuk menyadarkan mahasiswa akan resiko yang terkait dengan merokok. Kelima, dukungan kurang untuk berhenti merokok. Mahasiswa yang ingin berhenti merokok mungkin mengalami kesulitan karena kurangnya dukungan sosial atau program berhenti merokok di lingkungan kampus.
Melalui pemahaman mendalam terhadap latar belakang ini, diharapkan makalah ini dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan kebijakan dan program intervensi yang lebih efektif untuk mengurangi tingkat perilaku merokok di kalangan mahasiswa. Dengan demikian, lingkungan akademik dapat menjadi lebih sehat dan mendukung kesejahteraan holistik mahasiswa. Lanjut Baik, ke rumusan. baik, saya akan melanjutkannya dari rumusan masalah. Rumusan masalah, bagaimana mahasiswa dapat merokok di lingkungan akademik. Terus tujuan, untuk mendapatkan pemahaman mendalam yang mengenai perilaku merokok mahasiswa di lingkungan akademik, serta faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan mereka. Oke, lanjut. Jadi dalam jadi kita setelah melakukan jadi kita telah melakukan observasi selama 2 minggu di beberapa lokasi strategis, yaitu seperti di kantin khususnya dan di halaman kampus lainnya yang merupakan area perkumpulan mahasiswa. Observasi dilakukan secara tidak langsung untuk meminimalkan gangguan dan memperoleh data yang lebih natural. Jadi kita telah melakukan observasi dengan cara diam-diam dan melakukan pengamatan juga secara diam-diam. Temuan utama yaitu pertama, faktor pemicu. Mahasiswa terlihat merokok saat sedang menghadapi situasi stres, seperti setelah ujian atau saat tengah berdiskusi mengenai tugas akademik. Dan juga kehadiran teman sebaya yang merokok secara signifikan mempengaruhi mahasiswa untuk ikut merokok. Kedua, lingkungan sosial. Budaya merokok di kalangan mahasiswa terlihat cukup kuat dengan kelompok-kelompok tertentu yang seringkali berkumpul untuk merokok. Tidak adanya area merokok yang terpisah di kampus membuat merokok menjadi lebih terlihat dan diakui secara terbuka. Yang ketiga, persepsi risiko. Mahasiswa cenderung memiliki persepsi risiko kesehatan yang rendah terhadap merokok, dengan beberapa di antaranya menyatakan kurangnya kesadaran akan konsekuensi jangka panjang. Yang keempat, mekanisme coping. Merokok terlihat sebagai salah satu mekanisme coping yang digunakan mahasiswa untuk mengatasi tekanan akademik dan masalah pribadi. Kelima, pengaruh media. Mahasiswa sering terpapar oleh iklan rokok di media sosial, dan sebagian besar di antaranya menyatakan bahwa promosi ini memiliki pengaruh pada keputusan mereka untuk merokok. Dan yang keenam, kurangnya dukungan dan program berhenti. Kesadaran terhadap program berhenti merokok di kampus terlihat rendah, dan beberapa mahasiswa menyatakan kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tan. Oke, baik. Di bagian rekomendasi ada 4. Yang pertama ada pendidikan kesehatan. Diselenggarakan kampanye pendidikan kesehatan yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai risiko kesehatan dari merokok. Yang kedua, pembentukan area terpisah. Menciptakan area merokok terpisah yang dapat mengurangi terpaparnya mahasiswa yang tidak merokok terhadap budaya merokok. Yang ketiga, pengembangan program dukungan. Mengembangkan program dukungan yang dapat membantu mahasiswa yang ingin berhenti merokok, termasuk sesi konseling dari kelompok pendukung. Yang keempat, kerjasama dengan media sosial. Mengintensifkan kerjasama dengan media sosial kampus untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan meningkatkan kesadaran mengenai risiko merokok. Lanjut. Lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya, observasi yang dilakukan oleh kami menggambarkan tentang perilaku merokok mahasiswa di lingkungan kampus. Semua langkah-langkah preventif dan intervensi yang diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat perokok di kalangan mahasiswa dan menciptakan lingkungan kampus yang lebih sehat.
Selanjutnya kita akan Untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang poster portfolio dari kami kepada saudara Rahmat dan itu temannya lagi dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan isi dari portofolio kami, dari kelompok 2. Itu yang pertama adalah latar belakangnya merupakan perilaku yang memiliki dampak serius terhadap kesehatan individu, baik fisik maupun psikologis. Di lingkungan akademik, mahasiswa seringkali menjadi kelompok yang rentan terhadap kebiasaan merokok. Merokok memiliki latar belakang yang kompleks, melibatkan aspek budaya, sosial, dan ekonomi. Selama bertahun-tahun, merokok dianggap sebagai kebiasaan umum dan terkadang dihubungkan dengan citra sosial. Selanjutnya di sini ada kebijakan dari pemerintah, yaitu peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri nomor 88 Menkes PB-I-2011 nomor 7 tahun 2011 disepakati bahwa salah satu tatanan kawasan tanpa rokok adalah tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, dan tempat-tempat umum yang dapat diakses oleh masyarakat umum, termasuk anak-anak. Di sini ada pun kebijakan pemerintah yang diterapkan, antara lain peningkatan pajak rokok. Pemerintah Indonesia telah melakukan peningkatan tarif cukai rokok sebagai upaya untuk mengurangi konsumsi tembakau. Yang kedua, larangan iklan tembakau. Terdapat larangan iklan tembakau dalam bentuk tertentu, meskipun implementasinya masih menjadi tantangan. Yang ketiga, ada larangan merokok di tempat umum. Beberapa daerah telah menerapkan larangan merokok di tempat-tempat umum seperti restoran, kantor, dan transportasi umum. Namun, pelaksanaannya tidak seragam di seluruh Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Duha. Duha, dipersilakan. Baik, ya, pencegahan. Yang pertama ada kampanye pendidikan kesehatan. Yang kedua ada menciptakan area merokok terpisah. Yang ketiga ada pengembangan program dukungan. Dan yang keempat ada kerjasama dengan media sosial. Udah. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini berita terbaru dari Telkom Breaking News. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman dan manfaat kepada diri Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.